dan kita turunannya di Poma 3 Kebidanan itu ada asuhan kebidanan Islami dikemas dari Bunda Maryam yang namanya asuhan kebidanan Maryam. Ya, jadi kita mengambil konsep dari seorang wanita yang tangguh, sabar, dengan kekuatan dia bisa menjalankan kehamilan persalinan yang normal tanpa bantuan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas, menyajikan isu-isu yang up to date, edukatif, dan inspiratif. Al Muslim TV juga menyajikan program Al Muslim berdampak. Di tengah berbagai tantangan kesehatan dan potensi bencana yang terus mengintai, Posyandu dituntut tidak hanya hadir sebagai layanan dasar, tetapi juga menjadi pusat kesehatan masyarakat. Selain inovasi pangan lokal yang kaya nilai gizi, dipadukan dengan nilai Islami serta kesadaran kesiapan bencana, lahirlah konsep Posyandu yang lebih tangguh dan adaptif. Melalui tema Posyandu Tangguh, era kini, inovasi pangan lokal, nilai Islami, dan kesiapsiagaan bencana tidak hanya sekedar konsep, kita akan mengulas lebih tuntas implementasi nyata yang sudah dilakukan dan arah keberlanjutan ke depan. Bersama saya Misnar, host Anda pada hari ini akan menemani selama 30 menit ke depan. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa untuk kita ulas tuntas terkait dengan Posyandu dan pangan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah hadir bersama saya Dekan Fakultas Kesehatan bersama dengan Ibu Siti Rahma SST MKes. Ya, hari ini luar biasa ya Bu ya. Ya, dan juga telah hadir bersama kita Ibu Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan dan Administrasi. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, kita hari ini bisa bertemu kembali dengan tema yang sangat luar biasa, apalagi terkait dengan situasi kita yang masih di dalam pemulihan bencana ya Ibu ya. Artinya kesehatan ini hadir menjadi fondasi dasar dalam masyarakat kita untuk bisa menjadi masyarakat yang tangguh. Nah, ini kita berbincang-bincang diskusi hangat dan santai saja ya Bu ya. Iya, baik. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi sehingga Posyandu adaptif ini ataupun Posyandu yang tangguh ini bisa menjadi fondasi dasar di Fakultas Kesehatan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Misnar hadir di sini, senang sekali ya. Baru pertama ke sini ternyata wah. Nah, kalau kita berbicara Posyandu, ini bagian dari Fakultas Kesehatan karena kami prodi kebidanan ya, satu dengan D3-nya. Dan ini adalah pelayanan dasar setingkat desa. Setiap desa itu ada Posyandu. Dan ini menjadi salah satu garda terdepan di masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang utama. Nah, begitu di pelayanan Posyandu ini sudah ada terdeteksi yang tidak sehat ataupun ada kegawat daruratan ataupun ada hal-hal yang kita tidak inginkan dari hal yang normal, nah ini akan kita oper nanti atau kalau bahasa kami itu dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, Posyandu ini setiap bulan dilakukan asuhannya, terintegrasi ya, terintegrasi ada Posyandu Kesehatan Ibu dan Anak, nah, kemudian ada remaja, kemudian ada manula. Oh, lengkap ya Bu ya. Asuhan kebidanan ini kan melakukan pelayanan itu sepanjang daur kehidupan, mulai dari belum jadi, pas masa Program ya. program, kemudian konsepsi, lahir ya, kemudian menjadi bayi, balita, sekolah, remaja, menikah lagi sampai dia menula. Kami nggak lakukan, mati dia nggak ada lagi. Iya, artinya
Fakultas Kesehatan ini sangat mempunyai peran besar ya di dalam Iya. masyarakat. Iya. Iya, baik Ibu. Ini karena kita sudah menghadirkan juga Wakil Dekan 2 sebagai yang mengambil kebijakan di bidang keuangan. Nah, bagaimana kesiapan dari Fakultas Kesehatan itu sendiri untuk bisa benar-benar Posyandu Tangguh ini bisa mempunyai kontribusi nyata di dalam masyarakat? Ya, Ya, silakan Ibu. terima kasih Bu Misnar ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Tentunya kita di sini Fakultas Kesehatan sudah punya program Bu ya. Ya, program bagaimana kontribusinya ya untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat di Posyandu agar Posyandu ini benar-benar tangguh seperti disampaikan Bu Siti Rahma tadi bahwa di sini kita perannya adalah sepanjang siklus daur kehidupan. Di continue Bu ya, tidak ada henti-henti di sini. Jadi kami di sini bekerja sama dengan desa binaan yang sudah kita bina dengan program dari Fakultas Kesehatan. Memang ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa untuk membina desa binaan itu, gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ya, saya ceritakan sedikit bagaimana nih kesiapan dari Fakultas Kesehatan. Kita benar-benar siap Bu. Kenapa? Didukung oleh pendanaan. Iya, itu yang paling Pendanaannya dari penting ya Bu mana? ya. Ya, pendanaannya dari mana? Selain dari universitas sendiri, dari fakultas sendiri juga didukung oleh dana dari Kemendikti-Saintek. Oh, luar biasa ya. Jadi luar biasanya apa? Peran mahasiswa ini tentunya ya. Dengan kontribusi mahasiswa, alhamdulillah kita ada program mahasiswa berdampak yang didanai langsung ya. Jadi luar biasa dengan adanya program ini kita juga dapat meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Luar biasa benar kan Bu ya? Betul. Iya, karena apa? Target kita apa tadi? Udah kita Muslim unggul. Gitu ya. Jadi dari sini kita persiapkan yang pertama peran dari IKU yang kedua yaitu pengalaman mahasiswa. Pengalaman mahasiswa di mana? Di desa saat ini Bu. Karena kaitannya dengan Posyandu. Ya, jadi Posyandu yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Pasca bencana ini, sebelum bencana mungkin desa sudah melakukan rutin setiap bulan. Tapi pada saat terjadi bencana ada halangan. Halangannya apa? Tidak bisa dilakukan Posyandu sehingga kesehatan masyarakat itu tidak bisa dipantau. Tadi apa dari kesehatan ibu dan anaknya, kemudian remaja, lansia tidak bisa dipantau kesehatannya. Jadi peran kami di sini apa? Kita punya lab kebidanan Ibu. Ya, lab kesehatan di sini. Kita di sini membantu dengan kontribusi dari Fakultas Kesehatan membantu alat-alat yang bisa kita kita bawa ke masyarakat untuk bisa melaksanakan Posyandu lagi dengan rutin ya. Kemudian dengan adanya dana itu kita membantu juga desa apa yang tidak ada lagi alatnya ya, apa yang sudah terbawa oleh banjir. Jadi kita usahakan kita adakan walaupun mungkin tidak bisa maksimal seperti semula. Dengan adanya alat yang kita berikan ini setidaknya bisa memantau yang kesehatan dasar saja mungkin dari awal. Tidak mungkin namanya yang disampaikan Bu Dekan tadi kalau ada nanti tanda bahaya dan lain sebagainya pasti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih bagus sepertinya contohnya misalnya puskesmas, rumah sakit dan seterusnya seperti itu Bu. Kemudian IKU yang selanjutnya apa Bu? Ini bahas tentang IKU Bu ya biar kita matching dengan program Pak Rektor ya, benar ya? Betul. Karena Jadi kita menuju unggul tadi ya, betul profesional unggul Islami. Jadi IKU yang ketiga apa? Dosen berkegiatan di luar kampus Bu ya. Jadi kami di sini dosen bukan hanya mengajar saja Ibu. Ya, kita ada Tidharma mungkin Bu Misnar lebih tahu juga ya karena kita sama-sama dosen Bu ya. Jadi IKU yang ketiga ini dosen berkegiatan di luar kampus. Ada dosen itu meneliti ya, kita sebagai researcher di sini. Kemudian apa? Pengabdian kepada masyarakat ya. Inilah yang sedang kami lakukan dengan mahasiswa. Mengabdi di masyarakat, kita tahu bagaimana kondisi di masyarakat sehingga inilah peran kita. Bisa memberikan motivasi ya. Apa yang dirasakan oleh masyarakat bisa juga kita rasakan bersama dan solusi yang penting Ibu. Problem solvingnya apa? Ya, kemudian solusi yang kita berikan apa? Itu yang kita laksanakan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian IKU yang ketiga apa? Kami dosen di sini sudah by riset kita Bu ya. Jadi ada riset yang kami lakukan, kemudian ada produk yang kita unggulkan, kita berikan kontribusi kita ke masyarakat untuk bisa dijadikan produk unggulan mereka Bu. Luar jadi biasa. Kan produk unggulan mereka sehingga bisa diterapkan di sana menjadi UMKM gitu Bu ya. Iya, artinya berdampak ya Bu ya. Terima kasih nih. Gitu ya. Terima kasih Ibu atas penjelasan ini. Kita kembali lagi ke Ibu Dekan ini.
Nah, ini kan kita berbicara tadi Posyandu Tangguh. Iya. Nah, bagaimana sistematika yang disusun di fakultas itu sehingga di setiap bulan tadi ya dikatakan ya, setiap bulan itu apakah pihak Fakultas Kesehatan yang ke desa untuk melakukan rutinitas Posyandu atau ada memang ada mahasiswa yang memang yang ke sana? Nah, tidak hanya dosen saja, tetapi dosen mahasiswa atau bisa mahasiswanya saja. Bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Iya. Menarik ya pertanyaannya ini ya. Yang sudah dilakukan selama ini, awalnya kita, programnya kan sudah memang ada, sudah terbentuk. Tadi terpanggil hatilah. Ini kan bencana, karena kami juga ada mata kuliah asuhan kebencanaan. Nah ya ini kita lahan kita loh saat Betul. prakteknya. Nah di situ kita program tetap. Nah, jadi kita, menghubungi dulu desa, Kordes biasanya, kepala puskesmas, mana desa-desa, mungkin kami tidak semua, awalnya kan hanya 2 desa saat itu. Iya. Nah, kita coba, mereka menyambut bagus, "Kami memang nggak ada alat." Ya, jadi alat-alat di sini kita bawa semua. Nah, sambil kita tadi ada dana, kita beli mereka yang baru. Betul. Nah, kemudian kita siapkan, sampai kami siapkan itu mulai pampers-nya, susunya, kemudian, baju, dan, PMT, itu semua, dan, nenek-neneknya juga begitu, kita siapkan semua obatnya, semua kita fasilitasi. Dan Iya. itu kan semua memang udah ada dananya. Nah, awalnya kita agak pesimis ya, karena kan jalan itu terputus. Iya. Ya, jalan terputus. Ya, kita coba ajalah naik speedboat ke sana dengan bawa alat-alat ya, 3 dosen dan saat itu ada 5 mahasiswa yang awalnya. Nah, di situ kita disambut, jadi mereka dengan kehadiran kita juga senang. Iya. Apalagi kita memberikan. Nah, jadi kita mulai pelayanan kesehatan dan bahkan kami menghadirkan dokter spesialis saat itu. Dokter Atela saat itu dia hadir dan sangat gembira dia ya, karena itu bagian dari beliau juga. Kita hadirkan seluruh kecamatan ibu hamil, jadi kita buat itu ada 2 tempat, 3 deh ya. 3 tempat, 1 khusus untuk ibu hamil di rumah warga yang tidak terdampak, dan kita bawa USG portable dokternya. Nah, kemudian yang kedua, di tempat posyandu khusus, ininya, balita, bayi dan balita. Di situ ada tim kami juga, dosen yang lain, dan ada lagi 1 lagi remaja. Nah, tapi ada, kegiatan yang di hari lain untuk khusus manula. Oh ya. Jadi seperti itu dan sambutannya mereka ya senang ya, kenapa? Kita berikan kit pertama. Iya. Nah, ini kan berkat dana dari hibah juga, awalnya yang di pertama itu. Betul. Nah, di situ kita kemas dengan baik, jadi kita itu memang tidak sendiri punya beriringan. Jadi, kolaborasi antara kader kesehatannya, kemudian antara dokter puskesmasnya, kemudian antara bidan desanya, kemudian mahasiswa tentunya yang paling terdepan karena itulah mereka praktikum, melakukan asuhan nyata. Ya, selama ini kan hanya bilang-bilang, "Ini loh pada saat bencana kita lakukan posyandu seperti ini." Nah, kemudian kami sendiri memfasilitasi ya, mungkin kalau saya sendiri kan karena, bagian apa gitu, jadi anak-anaknya lebih mandiri. Kenapa? Mereka sudah dapat di perkuliahan itu materinya, ini loh di saat bencana apa yang kita harus lakukan. Jadi dengan fasilitas seminim mungkin, tapi alhamdulillah terlaksana dan bisa kita, jadi, bidan desa, kader bisa melakukan pelaporan di bulan itu juga. Nah, Iya. seandainya tidak ada alat, apa yang mereka lakukan? Inilah yang kita sebagai, kampus berdampak itu hadir di tengah-tengah mereka yang memang membutuhkan. Begitu terakhir kita memberikan alat, ya kita tidak perlu pendampingan lagi, mereka sudah mandiri lagi. Artinya alat sudah ada, itu akan jalan, karena Iya. kader memang sudah ada. Iya. Luar biasa ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, kita berbicara tadi mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa dilibatkan itu ada sekitar 50 orang. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak terlibat? Apa kontribusi yang bisa mereka dapatkan dari program yang memang sudah dan sedang dijalankan oleh Fakultas Kesehatan? Artinya mereka juga jangan menjadi mahasiswa yang terabaikan. Mereka juga harus perlu rangkulan dari para pimpinannya. Nah, bagaimana ini, Ibu? Penerapannya untuk menarik sekali mahasiswa pertanyaannya. yang tidak berdampak ini ya gitu. Karena kami merasakannya, Iya. yang awalnya kan hanya 10 mahasiswa ya, 2 judul kami lulusnya yang 500 juta itu ya, hampir 500 juta ya. Nah, kemudian kita
55 aja seluruh mahasiswa. Hmm. Awalnya yang bulan 12. Nah, yang terakhir ini kan 50. Dia kan mahasiswanya tersendiri dan ini kita biasanya minta kesediaan. Ada yang jauh mungkin tidak bersedia, tetapi di perjalanan itu yang uniknya, Bu. Dia kan mereka ini kan kadang ada yang kuliah, ada yang ini. Jadi kadang-kadang mereka, "Ayo gantikan saya dong sebentar." Ya, jadi hadir juga mereka, bahkan ada yang tidak beraktivitas kepingin lihat. Iya. Awalnya tidak menarik. Nah, begitu dilihat, oh mereka yang melakukan senam hamil sendiri, mengasih contoh di masa bencana, kemudian melakukan tadi pangan lokal tadi diolah dan dicontohkan, dikemas. Nah, jadi mahasiswa pun lagi tergugah, "Bu, saya ikut." Dan bahkan ada mahasiswa, "Bu, kalau ada yang mengundurkan mahasiswanya, Bu, ganti nama saya, Bu, ya." Itu. Jadi artinya, pembelajaran Gen Z ini, bukan kayak kita dulu, Bu. Ya, jadi dengan langsung By doing ya. mendapat pengalaman yang Iya. nyata di lapangan itu lebih menantang dan Iya. ternyata lebih berhasil dibanding dengan metode pembelajaran lama. Iya, luar biasa. Artinya no one left behind ya. No student, no teacher left behind. Iya. Semuanya ada di dalam rangkulan sehingga dampak itu betul-betul bisa berkontribusi tidak hanya sekedar di kampus tetapi di masyarakat Iya. luas. Itu luar biasa sekali. Nah, kita lagi-lagi kembali ke pendanaan karena itu sangat sensitif ya, Bu ya, kalau kita berbicara dana. Nah, ini kan kita berbicara program yang memang didanai. Apakah kalau dana itu tidak bersumber dari luar, apakah siap Fakultas Kesehatan dengan segala konsekuensinya? Ya, insya Allah kita siap, Bu. Ya, insya Allah kita siap. Kenapa kita sampaikan siap? Kita memang ada program rutin juga dari mata kuliah ini. Nah, misalnya mata kuliah yang promosi kesehatan contohnya, atau asuhan, kebidanan remaja, pradika, prakonsepsi dan seterusnya gitu ya. Banyak mata kuliah kita memang mata kuliah keahlian yang memang kita ada praktek di lapangan. Dan itu memang ada dananya dari mata kuliah itu, Bu. Nah, jadi memang kita ini kalau ditanya siap tetap siap, Bu. Ya, Fakultas Kesehatan memang berkontribusi nyata, Ibu ya. Iya. Ya, berkontribusi nyata di masyarakat, ya. Tadi mungkin banyak juga dana-dana dari Kemdikti Saintek gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui di sini adalah kita berbeda dari prodi lain apa? Kita di sini teorinya 40%, praktiknya 60%. Makanya mahasiswa harus di lapangan, harus melihat secara nyata bagaimana praktik di masyarakat seperti itu, Bu. Iya, ujung tombak ya. Kalau garda terdepan. Iya, garda terdepan yang saya sampaikan tadi. Iya, karena Fakultas Kesehatan ini program studinya kebidanan ya. Iya, benar. Jadi perempuan-perempuan itu sekarang menjadi garda terdepan untuk bisa melahirkan produk unggulan yang sehat fisik dan jasmani ya. Iya. Benar, Ibu. Ya, luar biasa. Ini sangat menarik kalau kita berbicara tentang kesehatan, apalagi nilai gizi. Nah, apakah untuk mendukung nilai gizi ini ada mata kuliah khusus yang diprogramkan di Fakultas Kesehatan? Ada, Ibu, ada. Ada mata kuliah gizi, ada pelayanan cash pro, kemudian ada lagi mata kuliah khusus entrepreneur. Entrepreneur ini di mana nanti masyarakat mahasiswa itu akan memanajemen bagaimana layanan praktek kebidanan. Kalau kita sekarang bahasanya kalau lihat di masyarakat itu kan ada TPMB, tempat praktek mandiri bidan. Itu kita kemas mereka ini bagaimana bisa melakukan pelayanan. Bahkan di kurikulum OB sekarang kita sudah ada yang namanya mata kuliah manajemen layanan praktek kebidanan. Jadi kita siapkan nih anak-anak ini lulusan, karena tadi profil lulusannya kan salah satunya care provider, menjadi bidan praktisi, melakukan asuhan langsung. Ya, itu mungkin yang pertama. Jadi mereka memang begitu tamat langsung bisa bekerja. Tapi lulus uji kompetensi dulu. Iya. Profesi ya? Iya, profesi dulu. Nah, kemudian disitulah mereka nanti diajarkan bagaimana melakukan pelayanan yang dasar, tetapi bisa melakukan asuhan hamil dan persalinan nih pas bayi baru lahir. Nah, situ juga bisa mereka juga imunisasi. Nah, jadi kemasan ruangannya, desainnya, asuhan layanan yang terkini, modern. Ya mungkin kalau Ibu pernah lihat itu seperti inilah. Mungkin lihat ya, kalau di sini ada bidan Desita mungkin ya. Iya. Ada yang baby shoot. Iya.
Ya, mungkin Mhm. kita kemas lebih menarik lagi, seperti Mhm. itulah nanti yang manajemen menaikkan dana di era digital ini. Oh, Iya. ya, I see that. Luar biasa ya, karena kan, mama-mama Gen Z ini, karena Ya, kan di era kita ini, ada di era apa, Gen Z itu juga sudah ada yang menjadi mama ya. iya, Jadi Iya, iya. yang terkait digitalisasi itu sehingga sangat menarik bagi mereka. Nah ini, mungkin bagian itu dari kehidupannya. iya Heeh, betul, itu sudah kesehariannya ya. heeh. Nah, tadi kita masih menyentuh tentang nilai gizi tadi. Iya. Nah, di dalam nilai gizi itu, produk apa yang, atau, cara penerapan nilai gizi untuk bisa dikontribusikan ke masyarakat seperti apa, langkah nyata yang telah dilakukan oleh Fakultas Kesehatan? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ini ya boleh nanti, Eee, saling iya, menambahkan ya. boleh. Iya iya, heeh Ya, heeh. baik. Iya, Jadi, pangan lokal ya, kalau kita heeh lihat heeh, hari ini pangan diambil lokal, pangan lokalnya kan, inovasinya ya. inovasi kan. Mhm. Nanti dulu Bu Aina ya, perdana di tahun berapa Bu Aina ya? 2022, Bu. 2022 itu menang hibah juga, berbahan kelor. Jadi kelor Mhm. ini dikemas, mungkin kelor kan bau Bu ya, Betul, tapi kalau udah dimakan nggak terasa baunya biasanya. Nah, biasanya orang kan kayaknya ini, apa ya, tumbuhan liar kalau tempat kita taruh aja tumbuh. tumbuh, iya. Ternyata sebenarnya kami sudah tahu banyak. Nah, dengan hibah itu, dibuatlah kemasan menjadi mie kelor, Mmm, kemudian biskuit kelor, kemudian teh kelor, dan yang mmm, terakhir itu kami padu-padankan, teh lemon kelor. Kemudian iya iya. ada, apa kerupuk ya satu lagi, Ya, oke. kerupuk kelor. Oh iya, Jadi, itu kita ajarkan ke masyarakat dan mulai dari membuatnya, kemudian kita kemas, bagaimana memasarkan. betul, Itu Mhm. sudah ada produknya, dan kita sudah buat HKI-nya itu mungkin paten belum ya, ke iya. HKI intelektual dari Fakultas Kesehatan. Kemudian Bu Aina saat itu, sebagai ketua. Dan kami lanjutkan lagi di program yang ini, yang Keberlanjutan beredar ya, sustainability, iya berkelanjutan, iya, dan itu alhamdulillah mhm, masyarakat ternyata senang. mhm, Jadi, pas kebetulan saat itu puasa berbarengan mau lebaran, mereka langsung ini bisa untuk ke lebaran. mmm, Heeh, dan ternyata nilai gizi itu yang luar biasa, salah satunya tadi mengandung, Fe. Fe itu bisa dimanfaatkan untuk mencegah anemia pada ibu mmm, hamil, karena itu paling tinggi dan iya, risikonya pendarahan pada saat persalinan. Kemudian yang mhm, kedua dia mengandung vitamin C. mmm, Vitamin C ini kan banyak manfaatnya, Bu, betul, ya, mhm, untuk apa namanya, apa namanya, penyembuhan Antiinflamasi. sel, betul, kemudian antiinflamasi, kemudian ada juga mengandung, eee, Antioksidan. antioksidan yang tinggi, dan ini mhm, penting sekali untuk kita wanita-wanita ini. betul, Yang kita setiap hari nih radiasi. iya, Ini salah satu mhm, antinya ya, dan bagus untuk kita. Dan makan ini, kami mencoba untuk mengembangkan ke arah lain. Misalnya mmm, nanti persalinan bagaimana ini, cuman jangan kita bilang dulu Bu, takut nanti ada yang ngambil. ini udah dikasih tahu nih, Ya, gimana nih? tapi kan belum tahu apa, Iya gitu, masih oke, masih Mengembangkan. sedang dikembangkan, masih rahasia iya gitu. menarik sekali. Mmm. Apakah nanti dari daun kelor ini, bisa menjual daya gizi, bisa awet muda nggak, Bu? Ini kan yang paling dicari itu Nah, pasti akan laku keras kan tuh, kalau itu pasti tadi laku kan keras. antioksidan Bu ya, Iya. yang pertama ada vitamin C kan, dan itu bagus untuk kulit kan? Mhm mhm. Ya, dan itu sangat tinggi dibanding dengan, jeruk. Oh. Ya, jadi kita berpikirnya seperti ini. Nah, ini ada loh di lingkungan kita, Mhm. banyak sekali, tapi kan, Iya, kita kadang-kadang tidak pede dengan makanan kita sendiri. Nah, ini yang kita sedang, apa ya, kita mau kita booming-kan, produksikan kita gitu ya. produksikan. Di luar negeri kan udah banyak risetnya nih, udah ada banyak Iya. evidence base-nya. Mhm. Semoga masyarakat kita, terutama kader-kader ini Mmm. tadi yang kita sudah ajarkan, mau mengadop. Mmm. Mau mengadop dan mau menjalankan. Iya, Nah, luar biasa ya. ya mungkin kok kebicara tadi gizi, buatnya saya semangat ya. Mhm. Jadi Iya. kan kemarin pada saat masa berdampak itu kita kan, ada berikan, tanaman-tanaman Bu ya, tanaman bermacam jenis untuk bisa Mhm. dipakai obat-obatan dan tanaman sayuran. Dan Mmm. alhamdulillah di Posyandu yang lalu, itu yang mereka berikan, salah satu yang sudah, yang udah panen itu Hasil bayam, panen. Mmm. kemudian kangkung, pokcoy, mungkin pokcoynya tidak terlalu bagus tapi Pakcoy, mhm. bisa dipanen. Iya, itu pakcoynya tuh tanam di tanah Nah, apa tanam pakai media harusnya media, Bu. media itu Tapi kan kami lebih higienis karena, ya? Ya. nggak Mhm. berhubungan tuh sama dosen pertanian, Mhm ya mhm. cuman agak kerdil, Oh, tapi ya, bisa ini digunakan. berarti kan, langkah selanjutnya adalah Iya, untuk sustainability itu
ada kolaborasi Dengan dengan pertanian. Fakultas Pertanian. Iya. Itu Ya, penting sekali. Iya. Jadi benar, Ibu. jangan hanya berdiri sendiri Fakultas Kesehatan Iya. saja ya. Ya, luar biasa. Ini karena kita juga menyentuh nilai Islami ya. Iya. Benar, Nah, Ibu. bagaimana kemasan gizi ini yang berbasis Islami, sehingga itu yang kita jual, produk kita itu memang benar-benar halalan thayyiban. Ya, artinya halalan thayyiban itu tidak hanya sekedar halal, tetapi itu di saat yang mengkonsumsi itu memberikan dampak di dalam kesehatan fisik dan mentalnya. Ya, ini mungkin Bu Aina ya. Ini sekarang karena ini juga kalau kita berbicara produksi, lagi-lagi siap nggak dananya itu kita harus ada logo halalnya ya Iya, gitu. benar. Ya, silakan. Ya, baik Bu Misnara, luar biasa sekali ya. Saya ditepak terus masalah ini ya. Ditepak terus masalah dana ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu ya. Yang namanya konsep Islam itu benar, yaitu halalan thayyiban ya. Bukan hanya halal saya, tapi thayyibnya bagaimana Iya. bisa Baik, dimakan ya. Betul. Ya, jadi kami nilai Islaminya kami terapkan pertama dari proses produksinya dulu Bu ya. Dari pertama persiapan dari daun kelornya itu sebelum kita berbicara dengan label halal Bu ya. Iya, Itu kan betul. sudah masuk tahap yang lebih lanjut lagi Bu ya. Jadi dari pengambilan daun kelornya itu juga harus higienis Ibu. Apalagi pada saat kami produksi kemarin kebetulan kan kita terdampak bencana Bu ya. Jadi nggak ada lagi kelornya di desa tersebut Bu. Sudah terkontaminasi dia. Kita harus ke tempat yang lain Iya. Bu. Ke tempat yang lain salah satunya memang kita menggunakan jasa yang memang bisa menyediakan daun kelor itu untuk kita ya, sehingga higienis Ibu ya. Jadi dari produksinya kita ambil daun kelornya, kemudian pembersihannya seperti apa ya, dicuci harus higienis Bu. Kita Betul. memakai handscoon buat sarung tangan. Jadi nggak bisa pakai tangan terbuka Bu. Iya. Takutnya kita baru pegang apa langsung kita pegang kelor. Betul. Itu kan nggak higienis lagi. Tadi Iya. nggak thayyib lagi Bu, Iya, hanya saja iya. gitu ya. Tidak syar'i lagi ya. benar. Makanya bagus sekali tema hari ini ada nilai Islami gitu Betul ya. sekali. Nah, dari situ kemudian kita keringkan Bu. Setelah kita ambil daun kelornya, kita pokoknya jangan sampai ada batang-batang kecil Bu. Jadi memang pure daunnya daun saja. murni gitu Ya, ya. pure daunnya saja Bu ya, yang memang segar Bu. Nggak boleh yang sudah warna kuning dan sudah nggak boleh. Harus yang warnanya Masih hijau. hijau. Pure pokoknya nilai gizinya memang betul-betul nilai gizi itu kita perhatikan Bu ya. Iya. Jadi setelah disiapkan, kemudian dicuci secara higienis, kemudian dikeringkan Bu. Setelah dikeringkan itu nggak boleh terpapar sinar matahari. Nggak boleh terpapar sinar matahari. Jadi kita jemurnya di dalam ruangan Bu. Di dalam ruangan proses pengeringannya itu lebih kurang 1 minggu. Apakah itu harus ruang ber-AC atau hanya sekedar Tidak Bu, tidak. ruang biasa Ruang gitu bisa ya? ya, nggak perlu menggunakan AC. Dengan suhu ruang berarti dengan ya? suhu ruang ya. Jadi alhamdulillah keringnya lebih kurang 1 minggu baru kita bisa manfaatkan untuk kita produksi sebagai produk unggulan tadi Bu ya. Tapi tadi menarik Bu, yang pertanyaan Ibu dengan Bu Rahma, Ibu tanya bisa awet muda. Ibu rasanya kayaknya pernah lah mau konsumsi daun kelor. Ibu rebus pernah lah kan? Iya, otomatis sering. Seminggu itu ada 2-3 kali untuk bikin rebusan. Bikin rebusan. Nah, awet mudanya di Ibu mungkin Bu. Ya gitu ya, di Ibu awet Berarti mudanya. saya nanti bisa jadi model untuk kesehatan kali ya? Benar Ibu ya. Jadi memang Bu kan karena apa tadi? Daun kelor ini disebutkan superfood Bu. Nah, superfood kenapa super? Karena dia nilai gizinya itu 10 kali lipat dibandingkan yang lain. Contoh kita makan wortel, vitamin A kan Bu? Iya, Nah, betul. kita makan daun kelor 10 kali lipat vitamin A-nya dibandingkan wortel. Nah, kandungan itu dia, Bu. gizinya tuh Luar tinggi biasa, makanya dinamakan dia superfood. Nah, itu sudah ada penelitian Bu, bukan hanya kita maksudnya menggunakan pangan lokal di sini yang memang tersedia di Aceh, khususnya di Biren, Matang Gelumpang 2 ini, tapi ada riset dari luar negeri lagi Bu. Nah, jadi dari Jerman sudah meneliti, dari Afrika sudah meneliti ya. Jadi memang hasilnya memang bagus, nilai gizinya tinggi seperti itu Bu. Nah, kemasan untuk sampai ke halalnya itu sedang kita proses Ibu. Iya. Ya, sedang kita proses. Semoga dan bisa. tentunya kan itu tidak Cepat. mudah ya Bu ya. Iya, betul, Harus kita dikunjungi dulu Betul gitu Bu ya. sekali. Enggak ya. seperti membalikkan telapak tangan. Betul, itu Makanya betul. butuh proses Bu ya. Betul. Ya, seperti itu Bu. Ya, luar biasa ini. Ini kita semakin dengan waktu kita, durasi kita, tapi saya masih ingin terus menggali karena ini terkait dengan kesehatan. Karena siapapun pasti ingin hidup sehat gitu ya. Benar Ibu. Nah, terkait dengan produk daun kelor itu, nah kan kita kembali lagi ke kesiapsiagaan bencana. Benar Ibu. Daun
yang bisa didapati di mana saja masyarakat kita yang sekarang memang masih potensi bencana itu masih besar gitu ya. Baru kemarin kita juga telah terjadi air pasang di daerah Jangka, Benar kan Ibu. itu juga bencana. Nah, jadi dengan memanfaatkan daun kelor ini yang di mana saja seandainya sewaktu-waktu itu tidak ada makanan yang kita waktu terjadi banjir kemarin saja kan 1 minggu itu kita agak krisis gitu kan Benar Ibu. pangan gitu ya. Iya. Nah, ini kan bisa menjadi dasar bagi masyarakat kita dan ini tidak hanya terhenti ya di tingkat untuk desa binaan saja. Iya. Nah, kiprah ini kesehatan masyarakat lagi nih. Bagaimana upaya seorang dekan dan para Jajarannya. jajarannya itu bisa terus melakukan sustainability ini sehingga benar-benar dampak nyata itu ke masyarakat sehingga unggul profesional Islami itu tergambarkan di Fakultas Kesehatan Universitas Al-Muslim. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaannya tambah menantang ya. Jadi kita sebagai manajemen ya bersama tim di sini terus kita berkarya Bu. Nah yang tadi yang saya sampaikan tadi kan yang sudah terlaksana itu 3 posyandu yang sudah memang mandiri mereka. Sudah menambah satu lagi. Ya, satu lagi di desa di kecamatan sebelah Pasangan Sebelah Gunung itu ada sudah 4 desa. Nah, ada lagi yang akan nambah ini kita sudah tadi mengejar IKU yang ke-6 bekerja sama internasional. Jadi tadi yang saya sampaikan sudah bersama dengan Jepang, kemudian dengan Malaysia. Kita sudah hadir. Nah, itu sudah terlaksana. Dan yang akan keluar ini melalui KUI tentunya yang kerjasama yang luar biasa di bawah universitas juga. Kami sampaikan apa yang keinginan kami. Ternyata difasilitasi dan alhamdulillah posyandu yang tadi di desa Bekah apa namanya? Kurung Bekah ini kita sudah tinjau dan anak juga sama-sama kita akan terus melanjutkan. Kenapa tadi? Kita itu bidan desanya, layanannya apa yang ada itu yang kita fasilitasi, nggak ada alat kita fasilitasi, nggak ada apa, ini yang kita semua harus fasilitasi. Nah, kita berbicara ini mudah-mudahan terus berdampak yang lain. Mudah-mudahan NGO lain juga akan melihat, oh ini Al-Muslim yang memang langsung terjun, yang langsung ini, dan mereka mempercayakan kita yang memfasilitasi. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi berbicara tentang Islami, Bu ya. Islami ini salah satu visi misi Universitas Al-Muslim. Dan kita turunnya di Poma 3 Kebidanan itu ada asuhan kebidanan Islami dikemas dari Bunda Maryam yang namanya asuhan kebidanan Maryam. Ya. Jadi kita mengambil konsep dari seorang wanita yang tangguh, sabar, dengan kekuatan dia bisa menjalankan kehamilan persalinan yang normal tanpa bantuan siapa-siapa. Dia hanya dapat ilham saja. Benar? Itu yang kita ambil. Secara fisiologis zaman itu di zaman Rasulullah dan mungkin bukan di zaman kita zaman melahirkan Nabi Isa ya kan. Nah, itu yang kita ambil saat ini. Nah, sudah jalan. Ya di mana kita mengambil konsep bukan hanya dari medis saja. Kita gabungkan yang modern ini dengan yang lama. Nah, jadi aspek fisik, fisiologis, psikologis, spiritual itu berjalan. Dengan seperti itu utuh pelayanan kita. Ya, komprehensif, holistik kalau bahasa kami berkesinambungan. Ya, nah dengan adanya Islami ini, asuhan pelayanan Islami ini, ya kita awalnya mengambil memang ada di Al-Quran itu. Nah kemudian yang mempopulerkan dengan ada bukunya Bu Mugi, ya dia kita ambil patennya beliau itu untuk kita adopt dan mereka menyetujui ada itu di Al-Muslim. Dan itu yang saat ini nilai jual kita. Mahasiswa kita saat ini apa? Melakukan asuhan itu bukan mata-mata asuhan seperti ini, tapi ada sentuhan-sentuhan spiritual Islami kita. Contoh kita dengan membaca doa dulu, bismillah dulu. Misalnya pada saat memotong tadi asyhadu alla ilaha illallah, ya kemudian diazankan. Nah, pada saat dia nyeri-nyeri itu ya kita berikan tadi berbahan bahan lokal memang walaupun tidak ada di sini, walaupun kurma kita belum terlalu banyak hasilnya, kita sudah membudayakan. Ya, makan kurma. Kurma itu mengandung karbohidrat tinggi. Kemudian ada di sana oksitosin yang bisa mempercepat proses persalinan. Itu yang kita berikan. Jadi jangan harus dengan obat-obatan gitu. Dan ini sudah diterima oleh beberapa bidan dan sudah diterapkan.
Iya, yang pelayanan kebidanan yang model Islam ini. Ya betul. mudah-mudahan ya harapan kami, kalau ditanya apa bedanya, itulah harapan kami Iya, itu, mhm, masyarakat itu tahu loh, kita selaras ilmu betul. modern dengan ilmu Islam kita itu selaras, berdampingan sehingga kita itu dikenal ya wilayah Aceh itu terkenal dengan apanya, Seramau Mekah. Mekah. ya dan asuhannya dengan kebidanan ada juga di tempat kita. Iya, luar biasa. Artinya mata kuliah Iya, yang mengambil konsep Islam itu iya, dari, Umi Bunda Maryam Maryam, ya, ya. iya, ya itu luar biasa. Artinya iya, kita tersentuh ya dengan cerita-cerita itu, heeh, artinya, eee, memang perempuan tuh harus mandiri. tangguh satu Iya, lagi. harus mandiri dan tangguh, Tangguh. baik secara fisik, mental, dan Mental, ya. finansial. Ya karena kita Ya, perempuan, memang beda dengan Garda laki-laki, terdepan, betul. garda ya. terdepan. Iya, di saat, Lagi bisa kita bilang suami itu tidak ada, tetapi wanita masih sanggup untuk bisa mengurus anak, bekerja. luar biasa. Kita Tapi kalau mungkin kalau kita berbicara sebaliknya, belum tentu bisa mengasuh iya, anak. itu tadi Bu, makanya kan di tangan-tangan bidan ini ya, akan lahir siapa tuh bidan kok ditanya? Iya, Bidan itu adalah pertama kali mendengar suara anak lahir, pertama kali didengar anak berbicara, Ya. pertama kali, menggendong, mhm, meminta bapak untuk mandiri, betul, "Ayo ajankan dulu," gitu. Jadi betul. kita memang diminta, apa ya tadi yang kerap beredar, hasil profil lulusan kita itu salah satunya Islami seperti itu, Iya, ya itu dan itu tidak bisa kita gambarkan dari yang hal-hal iya, yang memang lain. yang orang bisa rasakan saja, Mhm, sehingga ini menjadi terus-menerus, orang berbicara dari mulut ke mulut mulut ke mulut jadi ini. Jadi, malah kan kami di, Al-Musyrik itu kan ada yang senang belajar, ilmu ini, Bu Ana Malia, oke dengan sertifikat sedang, iya, ini juga iya, sedang tidak hadir ke sini. mhm. Jadi beliau yang, menyampaikan ini, Mmm, ya misalnya iya, kayak ginilah, saya pun belajar dari beliau. mhm, Contoh ya misalnya berdoa, kita kan jarang mau melahirkan betul, itu berdoa, kesannya berdarah-darah tuh nggak bisa, mhm. padahal bisa. Misal contohnya dengan membaca doa, mmm, La syafiyya illa anta, iya, la syifaan ilaha ya illa subhanaka inni kuntu betul, ya, dzalimin, Hannah mhm, Wadat wa betul, Maryam, betul, Rabbi yassir wa la tu'assir. Itu kan mhm, ilmu kita betul dan sekali, jarang orang mau melakukan dan ini sudah mulai bidan-bidan kita mhm. melakukan pelaksanaan implementasi ini Implementasi. Iya, untuk berarti asuhan modern. adik-adik mahasiswa kita itu, eee, basisnya itu adalah di saat melakukan persalinan di dunia nyata, Iya. untuk menenangkan, Pasien itu pasien Pasien. itulah, pendekatan spiritual. bukan dengan marah-marah ya, "Ibu harus Bukan, begini," bukan ya? Iya. bukan, Bu. Oh ya bukan ya? Memang Tapi dengan menenangkan Iya. ya, menenangkan. "Ibu, ayo Ibu," gitu ya? Kalau Oh, zaman dulu Bu Misdar kita maaf kena ya, marah ya? gini, zaman dulu kan kalau di ruang maaf ya kalau bidan-bidan pasti tahu kalau di ruang bersalin tuh, kalau udah nangis-nangis nih pasiennya, Iya iya, pada saat melahirkan kan macam-macam, betul punya betul, keunikan masing-masing, heeh, bermacam model. betul, Jadi kalau yang ada pasien yang nangis-nangis, apa dibilang mhm. sama dokter atau bidan, paling sering tuh saya dengar, "Ini buatnya diam-diam, mengeluarkannya ribut." Iya kan? Iya, padahal itu mungkin bercanda. Iya, Tapi, pasien ini secara ini psikologis ya? iya, Kena kita mental. juga kan, Oh, kalau kita ini sebagai pasien. Nah, ya, mulai itulah saya terpikir, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sehingga, muncullah dari bahan kajian, muncul dari visi misi kita, muncul betul. dari mutu kita, apa yang bisa kita kemas untuk mata kuliah asuhan Iya, kebidanan Maryam. asuhan kebidanan Maryam ini luar biasa. Ini waktu kita juga Ya tidak terasa, Allah, sudah ya 30 menit gitu ya. cepat Rasanya ya, ingin terus, berbincang-bincang Sudah gitu. 30 menit? Iya, sudah 30 Oh, menit, baik. sudah lebih Iya. bahkan ya. Ya, ini sebagai closing statement. Karena ini kita berbicara, inovasi pangan lokal, nilai Islami, kesiapsiagaan bencana, kontribusi nyata sudah dilakukan oleh, Fakultas Kesehatan. Yang paling penting adalah lulusan dari Fakultas Kesehatan itu sudah siap saat mereka keluar menjadi masyarakat biasa. Dan Fakultas Kesehatan sudah bisa dan siap go internasional ya? Sudah, udah, Siap bahkan go. alhamdulillah. sudah ada alumni yang bekerja di Arab Saudi. Wow, luar biasa. Ya. Apakah ada alumni yang, sudah punya usaha mandiri? Sudah banyak, Bu, Banyak, banyak. Mereka bahkan bukan sudah mengembangkan baby spa, kemudian photoshoot, bahkan ada yang kunjungan nifas ke rumah. Memang banyak sekarang, Bu. bermacam model, Bermacam model, inovasi inovasi tersendiri. tersendiri gitu. Mhm. Yang uniknya gini, Bu,
Ya mungkin maaf ya, saya ini suka berbicara. Jadi gini, bidan, perawat, dokter, tidak ada yang nganggur. Kalau dia mau, kecuali dia malas. Iya. Mungkin selama ini kita lihat kan, apa sih bidan itu? Tapi kalau saya lihat kemarin paling banyak itu yang diangkat P3K itu tenaga kesehatan, salah satunya bidan. Iya, luar biasa, Ibu. Terima kasih. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali terkait dengan Fakultas Kesehatan. Satu kata untuk Fakultas Kesehatan? Baik, Iya. kami ada kata-kata khusus ya, Mbak? Oh gitu, Silakan. silakan. Ayo. Bareng-bareng ya? Oh ya, boleh. Dari kampus Fakultas Kesehatan Kesehatan Universitas Cakep. Al-Muslim untuk masyarakat, Hmm, ilmu berdampak, kesehatan ibu dan anak meningkat. keren sekali ya. Kalau gitu saya nggak mau kalah lah dari Ya. Fakultas Kesehatan ya. Boleh, boleh. Jadi berdasarkan apa yang telah kita diskusikan dan kita bahas hari ini sangat luar biasa. Saya juga punya pandangan-pandangan yang bahwa kesehatan tuh memang betul-betul harus bisa kita jaga dari begitu sebelum lahir gitu ya. Sudah harus benar-benar dijaga dan berbasis Islami. Nah, jadi yang paling saya petik tadi adalah perempuan tangguh itu adalah perempuan yang bisa memberikan rasa. Karena rasa itu tidak bisa dicari begitu saja. Iya. Saya Misar, kembali lagi nanti di Al Muslim TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.